Puji nama Tuhan, Shalom. Mari seberapa kita yang ada, kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian syukur kita karena Tuhan Yesus itu baik. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapak Joni akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang kepadamu di dalam rumah kemuliaan-Mu ini Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih pagi ini Kau izinkan kami boleh dengan segala eksklusif, kami boleh Kau beri hak untuk kami datang kepadamu, membawa hati pikiran kami, kerinduan kami untuk memuliakan dan memuji-Mu Tuhan, untuk bersatu dengan saudara-saudara kami, meninggikan nama-Mu, menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik. Memberkati para petugas, memberkati alat musik, memberkati kelistrikan, memberkati segalanya yang berhubungan dengan peribadatan hari ini Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan pagi ini di tempat ini, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami rindu bersatu hati dengan-Mu Bapa, suasana surgawi hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, itu kerinduan kami. Sebelum kami memuliakan, memuji nama-Mu, sebelum kami Engkau bentuk dengan firman-Mu Tuhan, izinkan kami mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami hari demi hari, pekan demi pekan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih Engkau buat kami semakin jatuh hati kepadamu. Waktu demi waktu kami boleh merasakan, kami boleh melihat Engkau hidup dalam kehidupan kami. Begitu Engkau besar mengasihi kami, membelai kami, memeluk kami. Dalam kondisi apapun, Engkau nyatakan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Jika kami boleh merasakan kasih yang sangat luar biasa ini Tuhan, izinkan Tuhan, penuhi kami dengan DNA kekudusan-Mu, penuhi kami dengan DNA kasih-Mu, untuk kami boleh juga memberikan kasih, menjangkau kasih ini untuk orang-orang di sekitar kami, supaya mereka merasakan kasih yang sama, porsi yang sama seperti yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Melalui semua program hamba-Mu di tempat ini, kami sangat bersyukur untuk banyak lahan-lahan yang Kau sudah siap untuk kami menaburkan kasih itu Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk keluarga pastori, Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Desisko Tuhan. Kami percaya, kami tidak khawatir tentang apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka saat ini sebagai dasar doa mereka. Karena Engkau begitu mengasihi mereka, Engkau begitu memakai mereka untuk memimpin kami di tempat ini. Jika tonggak pelayanan sudah Engkau tancapkan, kami percaya paket apapun sudah Engkau sediakan buat mereka. Banyak tempat kosong di tempat ini adalah tugas kami menjangkau mereka. Tuhan, sekali lagi, berikan hati melayani, hati mengasihi, hati merindukan mereka. Seperti 5 roti 2 ikan, bukan saja kami memikirkan makanan mereka, tapi kami harus memberikan makan mereka. Terima kasih untuk program nasi bungkus 2000. Kami percaya rancangan dahsyat atas program itu Engkau akan memberkati donatur-donatur, memberkati hati-hati yang sudah bergerak di dalam program itu untuk menjangkau kasih mereka. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur sepanjang pekan ini kami boleh melihat bangsa Indonesia penuh euforia. Mereka bangga, bahagia, boleh berkumpul dengan sanak saudara mereka dalam raya Idul Fitri. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk keamanan buat bangsa kami Tuhan. Kami
boleh melihat lagi kehangatan-kehangatan di dalam adat istiadat kami. Tapi kami percaya, jikalau semuanya itu Kau izinkan kembali untuk Indonesia, kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan di setiap ini Tuhan. Hari ini puncak mereka balik ke tempat asal mereka. Kami percaya, jikalau Kau izinkan mereka boleh pergi dan mereka boleh kembali ke tempat asalnya. Tudung perlindungan-Mu menyertai mereka, memberkati Tuhan, para pemerintah, memberkati TNI, Polri, DLAJJ yang saat ini bertugas sibuk untuk mengatur lalu lintas, mengatur mereka. Dalam nama Yesus, tudung perlindungan-Mu, kesehatan menyertai mereka semuanya. Sekali lagi kami memberkati perjalanan mereka, kendaraan yang mereka tumpangi, lalu lintas yang mereka lalui. Kemuliaan-Mu dinyatakan di setiap waktu perjalanan mereka. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa ini. Kami bersyukur jikalau bangsa ini saat ini boleh Kau izinkan menghadapi pandemik untuk demam berdarah di beberapa tempat. Kami tidak takut terhadap pandemi karena kami tahu Allah yang memimpin kami siapa. Jikalau COVID kami boleh lalui, pandemik demam berdarah pun kami pasti bisa lalui dengan seizin-Mu Tuhan. Memberkati pribadi-pribadi yang saat ini tergeletak di rumah sakit Tuhan. Kami percaya izin yang Kau izinkan untuk mereka sakit, mereka Kau akan jamah kesembuhan itu. Terima kasih Bapa. Hal yang sama, kekhawatiran yang saat ini melanda seluruh Indonesia. Jika di negara-negara lain sudah ada akut hepatitis, Tuhan, kami tidak tahu rancangan untuk Indonesia ini. Engkau bisa saja memagari Indonesia dengan sangat sempurna, virus itu tidak bisa masuk. Tapi kami percaya kalaupun virus itu masuk ke Indonesia, detail rancangan-Mu untuk Indonesia sudah Engkau peroleh sangat sempurna buat Indonesia. Memberkati Pak Jokowi dengan segala kebijakan dan pemerintahannya Tuhan. Kami percaya Roh takut akan Engkau terus memimpin mereka semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan segala bentuk pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Kau izinkan untuk kami kembali merasakan, menikmati hadirat-Mu di dalam kehidupan mereka semuanya. Sekali lagi kami serahkan waktu kami untuk memuliakan, memuji nama-Mu pagi ini. Roh Kudus mari, jamah, berkati dan lindungi kami. Bakar hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh menari, memuliakan nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh datang sampai di tempat ini karena anugerah-Mu. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami Bapa. Kami mau bawa pujian syukur kami, sebab kami tahu Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dan layakkan setiap kami, sehingga pujian kami boleh naik di hadapan-Mu berbau harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab sungguh besar setiamu bagi setiap kami. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih buat anugerah.
nyatakan bagi Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sebab sungguh saya setuju dengan Kau, Yesus. Tidak ada satu kekhawatiran pun di dalam Kau. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku
firman setiap kami Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu, janji-Mu, ya dan amin Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami siap membawa pujian syukur kami. Kami siap membawa ucapan syukur dari dalam hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, setiap kita yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang menjadi kota benteng kita, kekuatan kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Membawa pujian syukur, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
Setiap kita yang lemah, Tuhan berikan kita kekuatan. Ketika kita takut, ketika kita lemah, kita mau datang kepada sumber kekuatan kita. Dia adalah Tuhan, Allah yang begitu berkuasa. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, haleluya. Kita yakin dan percaya ketika kita datang kepada sumber kekuatan kita, kita memperoleh kekuatan yang baru dan sukacita yang baru. Oleh sebab itu kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau perbaharui lagi hati kita biar Tuhan sempurnakan dengan kasih-Nya. Sebab kita tahu kuasa Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
Engkau sumber kekuatan dan pertolongan bagiku. Biar itu bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi biar itu menjadi persembahan dan kerinduan kita. Yesus adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan Dia bahkan menjadi sumber kehidupan kita. Saat pagi hari ini mungkin saudara menemukan jalan buntu. Saudara sedang dihadapkan pada persoalan demi persoalan yang kadang tidak menemukan jalan keluar. Ketika pujian kita naikkan, bila kita naikkan dengan penuh iman. Ketika aku takut, aku bersembunyi padamu. Ketika aku khawatir, aku berlari padamu, bukan ke tempat yang lain. Bahkan ketika aku diperhadapkan pada satu masalah yang luar biasa, Engkau menara bagiku. Mari setiap kita memiliki kerendahan hati, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kita akui dengan mulut kita, dengan hati kita, Engkau sumber pertolongan bagiku. Engkaulah sumber kekuatan bagiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan barisan di. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau sumber kekuatan bagiku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kami mengangkat tangan tanda kami berserah. Kami tidak mampu sendiri. Kami tidak bisa sendiri. Kami butuh Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagiku. Engkaulah sumber kekuatan. Dengarkanlah kami, suara kami, biarlah Engkau kenali. Yesus, Yesus, Yesus. Keselamatanku, kebenaran dan barisan di hidupku. Apapun yang terjadi kami tahu Bapa menyertai. Sebab itu biarlah dengan penuh keberanian kami katakan, masalah boleh datang, persoalan boleh silih berganti, tetapi kami akan tetap maju bersama dengan Tuhan Allah kami. Sebab kami tahu sumber pertolongan kami datangnya dari Allah yang hidup, pencipta langit, bumi dan pemelihara segalanya, yang kami nyanyikan dengan Engkau Alfa Omega, Engkau awal dan akhir. Maka kami katakan kepada Engkau, hai setiap persoalan permasalahan, kami akan hadapimu bersama dengan Yesus Kristus Tuhan.
Puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Berupa persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dan itu Tuhan Yesus berkenan kepada-Mu. Oleh sebab itu biarlah kami persiapkan diri kami, hati kami, hidup kami. Untuk kami mendengar suara-Mu. Untuk kami merenungkan bahkan kemampuan yang datang daripada Tuhan. Kami akan lakukan. Dan kami tahu apa yang kami dengar itu datangnya daripada-Mu. Oleh sebab itu sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biarlah Tuhan pemberitaan firman hari ini benar-benar Tuhan berasal dari suara Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami, anak-anak yang kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Mereka yang sedang sakit. Kami menyerahkan Geva dalam tangan Tuhan. Izinkan bilur-bilur-Mu menyentuhnya. Dari tempat ini kami satu hati. Kami meminta dan kami percaya jika kami meminta dengan sepakat Engkau memberikan. Demam yang ada pada anak ini kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jika Engkau meredakan, menyembuhkan mertua Petrus, maka kami percaya anak ini pun sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan keluarga Bapak Rokim, baik itu Mbak Putri, hamba menyerahkan Jill, hamba menyerahkan Sain dan Jetro dalam tangan Tuhan. Disembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kesembuhan yang datang dari Tuhan dikerjakan oleh kuat kuasa bilur-bilur Tuhan. Sehingga kami di tempat ini akan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh sebab kami percaya kami hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengar, merenungkan, melakukan firman-Mu. Haleluya. Kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Seberapa banyak di antara kanan kiri saudara yang saat ini mungkin tidak ada? Ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang Tuhan izinkan sakit. Tetapi kita percaya bahwa bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkannya. Amin. Oleh sebab itu biarlah kita dengan konsentrasi, dengan segenap hati, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan, tahun ini adalah merupakan tahun perlombaan. Sadar atau tidak, saudara dan saya, siapapun kita yang ada di tempat ini, mulai dari sekolah minggu, kaum muda remaja, kita orang-orang dewasa, bahkan kita yang diizinkan sudah lanjut usia, kita semua adalah atlet. Katakan, aku adalah atlet. 2, 3. Nah, sebagai seorang atlet, sudah kasih dalam kasih Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang disiplin. Sebab jika tidak, maka kita tidak akan pernah mengalami namanya kemenangan. Masih ingat visi kita dari tahun kemarin sampai hari ini yaitu 3M. Apa itu? Menang, misionaris, masuk surga. Jadi kita harus menang, saudara. Kita tidak akan bisa menang tanpa kita berjuang. Nah, hari ini salah satu hal yang membuat kita menang adalah ya disiplin. Ayo kakak, gila. Kita akan belajar bersama-sama seputar disiplin. Nah, disiplin adalah salah satu cara untuk kita mencapai goal atau mencapai kemenangan. Namanya atlet itu harus disiplin, saudara. Disiplin dalam hal berlatih, dalam hal diet, dalam hal makanan, dalam hal apapun seluruh kehidupannya harus disiplin. Jika tidak, maka akan menghambat banyak hal, termasuk akan menggagalkan kemenangan itu sendiri. Nah, disiplin itu apa sih? Kita akan belajar seputar disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Dalam pengertian tersebut ada 2 kata kunci utama, yakni taat dan aturan. Tidak mungkin seseorang akan disiplin tanpa aturan yang baku. Tetapi juga tidak ada seorang pun yang bisa taat tanpa aturan. Jadi 2 itu tidak bisa dipisahkan. Harus taat pada aturan. Jadi tidak boleh saudara kita tawar-menawar terhadap aturan. Misalnya seorang atlet itu berat badan maksimal, misalnya tinggi 180, berat badan maksimal 43. Kita tawar saudara. Kan tidak boleh seperti itu. Berilah aku sedikit kelonggaran. Aku bisa 53 kilo.
memenuhi syarat enggak? Enggak bisa. Ya. Jadi kita harus taat pada aturan. Yang kedua, manfaatnya itu apa? Manfaat disiplin diyakini mampu membentuk Anda seorang atlet. Kita semua tadi katakan aku adalah atlet. Membentuk menjadi pribadi yang terarah dan membuat mengerti aturan apa sih yang harus aku taati itu. Jadi kita akan terarah karena disiplin itu jadi kita terarah. Contoh, latihan setiap pagi 1 jam. Siang hari istirahat 1 jam. Malamnya latihan lagi 10 jam misalnya. Kita harus taati itu saudara. Supaya apa? Arah itu akan benar-benar kita lihat, benar-benar kita jalani. Dan goal akhirnya kemenangan itu kita raih. Jadi manfaatnya itu banyak. Disiplin dalam segala bidang harus dimiliki atlet bertujuan membentuk mencapai prestasi yang maksimal. Ada satu tulisan seperti ini. Lakukan tugas kita dengan baik, maka biarlah Tuhan mengambil tugasnya. Jadi kalau kita mengaku diri kita seorang atlet, atlet rohani saudara, maka kita harus mengambil bagian kita, mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Kemenangan di tangan Tuhan. Amin. Nah, jadi fungsinya supaya kita terarah, tujuannya mencapai hasil yang maksimal. Nah, seorang atlet rohani kita juga harus memiliki disiplin yang tinggi. Yuk pertama kita akan baca dulu dalam 1 Korintus 9. Suratan Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-9, mulai ayat 25 sampai 27. Nah itu aturannya untuk seorang atlet rohani. Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Sudah dapat? Kalau belum bisa saudara lihat di slide di depan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku. Jadi disiplin ayat 25 dikatakan di sana menguasai diri dalam segala hal. Kita sebagai atlet rohani sekali lagi harus disiplin, menguasai diri. Oke lah mereka kalau bukan atlet mau makan semuanya boleh tanpa aturan dan ukuran. Tetapi kalau kita sebagai atlet kita harus diet. Enggak makan gorengan, misalnya enggak makan terlalu banyak, setiap harinya harus ditimbang dan sebagainya, harus mendisiplin diri. Supaya terarah ayat 26, aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi akibat dari disiplin kita akan terarah. Enggak sembarangan, misalnya startnya sini, finishnya di belakang sana. Tetapi karena kita enggak disiplin, bisa saja kita mengambil race-nya orang lain sehingga finish kita tidak di belakang sana, justru kita berbalik. Supaya kita menang ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, menang. Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan, dari sini kita belajar bersama. Kalau kita menjadi seorang atlet yang ada dalam perlombaan, kita harus memiliki sehat, semangat, sukacita, harus. Tetapi disiplin harus. Nah, kira-kira kita akan disiplin dalam hal apa? Ini hal yang paling gampang. Tetapi hal ini pula yang digampangkan oleh setiap orang Kristen. Halah wong mek gur doa. Biasanya kalau saudara ada yang pernah pergi ke dukun dulu? Ada yang pernah? Siapa yang pernah? Yuk jujur. Oke. Ada yang mengaku, ada Bapak Sukirno. Syaratnya macam-macam ya. Ada ayam hitam cemani, biasanya kambing
wedhus kendit utawa kebo boleh gawe sajen. Kenapa? Anakku enggak pulang, diputer giling. Syaratnya yaitu ayam cemani, wedhuse kendit, kebone boleh. Kersane ngalah kebone enek plenoke titik. Ora iso. Begitu datang kepada hamba Tuhan. Maaf Om, bantu doa. Tolong saya Om, anak saya enggak pulang. Ini gimana? Ayo berdoa. Saudara akan katakan, hah? Cuma doa. Hal yang luar biasa sesungguhnya, tetapi digampangkan oleh anak Tuhan. Padahal kita tahu, dikatakan bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Nah, nggak ada sih amin. Kalau coba saudara ndak bernafas 1 menit aja. Gimana? Pulang. Jadi setiap saat kita harus mendisiplin diri sebagaimana kita bernafas, kita berdoa. Nah dikatakan karena kita harus disiplin berarti selalu. Tidak ada namanya disiplin itu seminggu, ya kalau mau lah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tidak dikatakan karena kita harus disiplin maka tidak putus-putus terus menerus. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kemarin ada yang dapat ayat Paskah itu. Tetaplah berdoa. Mari jemaat Karanganyar kalau kita mau mencapai visi kita menang, maka kita harus suka berdoa. Disiplin dalam hal doa. Jadi saya katakan bahwa doa itu mengandung kuasa yang luar biasa. Tetapi juga kadang-kadang saudara dan saya berdoa tapi sekian tahun kok gak ada jawaban yo. Kenapa sih doaku seakan-akan menembus bukan hanya gafalum ini. Seperti tembaga yang sangat tebal sehingga doaku yang sekian puluh tahun belum didengar Tuhan itu kenapa? Masa akan membawa saudara pada doa yang mendatangkan kemenangan. Kita akan baca di dalam Yunus pasal yang kedua. Saya sangat diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Tema sekolah minggu di bulan April kemarin yang mengupas tentang Yunus. Saya menyampaikan ke kelas balita. Saya sangat diberkati dengan hal ini dan saya sangat dikuatkan dan saya rindu kalau saya diberkati dan dikuatkan maka jemaat Karanganyar harus memperoleh hak yang sama. Amin. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ada yang bawa mic? Kak Joshua bisa bacakan dengan membawa mic. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yunus 2 ayatnya yang pertama sampai ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan, Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar.
keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Terus dibawa aja mic-nya, Mas. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, saya yakin dan percaya baik jemaat GBI Karanganyar yang ada di tempat ini maupun saudara yang menikmati melalui YouTube, kita sudah tahu kisah ini. Di mana kisah Yunus ketika dia diutus Tuhan ke kota mana? Niniwe. Dia enggak mau. Dia naik kapal menuju Tarsis. Pada akhirnya Tuhan izinkan, di situ ada 3 kali kata atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Dikirimkannya lah di situ ikan yang sangat besar, tidak disebutkan apakah itu ikan hiu atau ikan apa, tetapi dikatakan ikan yang sangat besar. Sehingga bisa menelan Yunus. Dari dalam perut ikan itulah Yunus berdoa. Dan kita tahu endingnya bahwa pada akhirnya Yunus dimuntahkan itu ke darat. Untung Yunus bertobat. Saya guyon sama Mas Steven. Kalau Yunus tidak bertobat, dia keluarnya bukan dari mulut, tetapi dari belakang. Remuk, habis. Tetapi karena dia bertobat, dikeluarkannya dia melalui mulut dan sampai ke darat. Saya tidak bahas di situ. Yang ingin kita pelajari saat pagi hari ini, doa seperti apa? Yang kita naikkan kepada Tuhan, disiplin doa seperti apa yang kita persembahkan untuk Tuhan, yang doa itu mengandung kemenangan bagi saudara dan saya yang merupakan atlet rohani. Yang pertama, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Kita tahu latar belakang Yunus berada di perut ikan. Oke lah, gampangannya ikannya sebesar gedung ini, 12,5 kali 25. Kan di situ Yunus dikatakan lumut membelit kepalaku, berarti di situ campur aduk, di dalam perut ikan itu campur aduk. Dikatakan di sana hampir saja aku antara hidup dan mati, aku berada dalam perut ikan. Di situ Yunus menaikkan doanya kepada Tuhan. Saudara, keadaan terjepit, keadaan takut, mau mati. Saudara pernah mau mati? Sakit wis nemen, diobatnya ndak sembuh. Doa saudara apa? Berikan aku sawah yang luas ya Tuhan. Berikan aku rumah yang bagus ya Tuhan. Apakah seperti itu? Tidak. Saudara akan doa seperti apa? Ampuni ya Tuhan. Biarlah ketika nanti aku mati, aku bersamamu ya Tuhan. Apakah doa saudara sambil cengengesan? Atau mungkin saudara dalam keadaan sangat-sangat terjepit. Melihat keluarga yang saudara kasih dalam keadaan sakaratul maut. Saudara berdoanya seperti apa? Tuhan, wis to, kersa-kersane jenengan. Suka-sukamu Tuhan. Mau dikasih hidup ya ayo. Mau dimatikan juga enggak apa-apa. Apakah seperti itu? Itu saudara yang terkasih. Saudara doanya seperti apa? Melihat anak sakit, nemen, sulit diobati, rumah sakit tutup, dokter tutup. Doa saudara seperti apa? Yesus tolong Tuhan. Berapa minggu yang lalu saya berdoa setiap pagi. Saya katakan Tuhan, aku minta 50 juta. Sungguh-sungguh saya nangis. Wis dengan cara apapun Tuhan, aku pokoknya minta. Karena ada pergumulan dalam keluarga kami. Kemungkinan terburuk adalah mobil saya jual ke Mas Joni. Aku minta. Dalam keadaan terjepit Tuhan kami minta. 1-2 kali, enggak. Sampai pada akhirnya saya katakan, Tuhan, jika memang ini bukan berkat kami, berikan damai sejahtera. Dalam kesesakanku, di situ dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ketika sungguh-sungguh doa itu dinaikkan, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Sekalipun dikatakan tidak mungkin, mustahil.
Keadaan keluargaku mustahil diperbaiki. Keadaan anakku sulit untuk berubah. Ekonomiku seperti ini nih saja sudah sekian puluh tahun. Ketika saudara dalam keadaan seperti itu, jangan lari kemana-mana, berserulah kepada Tuhan. Kita dengarkan di situ dikatakan ayat yang kedua, Yunus tidak doanya gemen-gemen, tidak main-main, dikatakan sana. Di tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Kadang-kadang sangat saya sayangkan apabila ketika kita berdoa, doa Jumat dan lain sebagainya, saudaranya diem. Saya takut saudara itu malah tidur atau ngelamun. Menyembah, mau berteriak-teriaklah. Yesus, Yesus, tolong. Dan kita lihat Yunus didengarkan oleh Tuhan di saat keadaan sedang terjepit. Ada tokoh lain dalam Alkitab, Elia. Dia tuh manusia biasa, kata Ibrani. Dia tuh biasa-biasa. Seperti saudara dan saya. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh katakan berdoa. 3,5 tahun hujan tidak turun. Ketika dia berdoa lagi, hujan turun. Apakah saudara beda dengan Elia? Tidak. Cuma kadang-kadang kesungguhan hati kita untuk berdoa itu yang beda. 1-2 kali tidak dijawab. Saudara sudah putus asa. 1-2 kali tidak dijawab. Enggak doa-doaan. Enggak gereja-gerejaan. Saudara akan kalah dan tidak menjadi pemenang dalam gelanggang. Tuhan mau saudara kalau kita disiplin ya sungguh-sungguh. Jerit. Mau berseru kepada Tuhan, berserulah. Yuk kita baca dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 17. Sampai 7, sorry. Lukas 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mas Joshua lagi, tolong bacakan. Nak. Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Puji Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Berarti ada kesungguhan hati. Apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Pertanyaannya, berapa lama saudara sudah berdoa? Oh, tahun lalu. Oh, minggu lalu. Lah sekarang aku sudah capek. Mungkin Tuhan gak berkenan. Saya ingin katakan pada saudara, kadang-kadang bukan Tuhan tidak berkenan. Tuhan sedang menguji ketekunan saudara. Minta terus apa enggak? Saya bayangkan dan saya memiliki satu keputusan. Tuhan itu Bapak. Saya enggak peduli caranya seperti apa. Kalau saya minta dan itu tidak nyalai firman, saya akan meminta. 2 orang itu saksi kalau saya minta. Ya seperti yang saya saksikan tadi. Aku minta ya Tuhan, lek boleh. Tapi lek enggak boleh ya minta iki lho Tuhan. 2 kali saya berdoa, Tuhan, laptopnya di rumah rusak. 2, punya Emas rusak, punya saya rusak.
beberapa kali saya mau buat roster itu saya tumpang tangan dalam laptop rusak itu. Tuhan, sekali ini yuk laptopnya kena itu. Bisa. Saya bisa buat roster. Habis itu rusak lagi. Gentenan saya nunggu Mas pulang sekolah. Kadang-kadang, Mak, laptopnya tak bawa ke PPA. Terus ngupload. Saya sudah lupa berdoa. Tiba-tiba ada seorang telepon. Aku punya laptop. Lama enggak tak pakai, tapi itu bagus, bisa diputer-puter. Mau enggak? Saya katakan, wah, pas. Terima kasih. Kok ngepas nih? Sabtu tak titip nih Pak Joni. Sabtu yang lalu dititip nih. 2 kali saya berdoa, Tuhan tahu kami perlu. Dikasih, kasih. Makanya saya katakan berkat ini datangnya rombongan, lek masalah datangnya kok ya mesti rombongan. Ketika saudara sendiri di kamar, sendiri di rumah, saudara berdoa terus sungguh-sungguh sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak dengar? Dengar. Apakah ketika saudara doa Jumat di tempat ini Tuhan tidak dengar? Dengar. Cuma yang dia uji adalah ketekunan saudara, kesungguhan hati saudara. Matius 21 ayat 22 saya bacakan bagi saudara. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Jangan putus asa. Ketika jawaban sebelum saudara dan saya terima, terus dan terus, sungguh-sungguh. Suatu hari kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Dan jawaban itu kita terima. Doa seperti Yunus naikkan, sehingga dia memperoleh kemenangan, yaitu doa apa? Doa disertai ucapan syukur. Nah, kita kembali kepada Yunus pasal 2 ayatnya yang ke 9a. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Yang kedua doa yang mendatangkan kemenangan yang Yunus alami adalah doa dengan ucapan syukur. Kadang saking getolnya kita seperti penuntut. Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Kadang-kadang kita lupa akan kebaikan yang sudah kita terima. Oh iya Tuhan, jika ini kehendak-Mu ya, aku bersyukur. Tetapi jika tidak ya, ajar aku tetap bersyukur. Saya ingin katakan kepada saudara, rahasia dahsyatnya ucapan syukur itu luar biasa. Kita lihat Tuhan Yesus itu dalam setiap pelayanannya, dalam keadaan hampir mati, juga mengucap syukur. Ketika melihat, wah 5.000 orang laki-laki setelah mereka duduk, belum anak-anak, belum ibunya anak-anak, murid-murid katakan suruh pulang Tuhan. Tuhan katakan enggak, kamu yang harus beri mereka makan. Akhirnya mereka cari, ada seorang anak kecil membawa berapa? 5 roti, 2 ikan. Apakah Tuhan langsung bilang bagi? Enggak. Dia menengadakan itu dan dia mengucap syukur, dibagi-bagikannya. Dan sisa berapa? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Amin. Ucapan syukur. Berikutnya ketika dia melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sebelum peristiwa penyaliban. Ketika makan bersama-sama, perjamuan terakhir dia katakan, Bapa, aku mengucap syukur. Ketika diperhadapkan pada kematian Lazarus, di depan kubur yang ditutup dengan batu, dikatakan oleh Tuhan apa? Yesus katakan, aku mengucap syukur. Saya katakan pada saudara, ucapan syukur itu mengandung energi yang luar biasa. Bukan syukur, bukan. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur juga membuktikan bahwa saudara dan saya punya iman. Orang yang
yang tidak memiliki iman dia sulit mengucap syukur. Maunya nuntut. Dia lupa akan kebaikan yang sudah dia terima. Pada waktu itu Yunus melihat, oh iya, Tuhan sudah begitu baik bagiku. Tuhan mengutusku dari sekian mungkin ribu orang Israel. Aku diutus ke Niniwe. Betapa Tuhan mengasihiku dan aku berharga. Dikatakan aku mengucap syukur kepadamu. Saya tanya pada saudara saat pagi hari ini. Apakah ketika persoalan dan pergumulan menutup mata saudara, menutup pintu saudara, masihkah saudara bisa berkata, Tuhan Yesus terima kasih? Di mana Tuhan? Kenapa seperti ini? Seperti status saya kemarin. Itu saya ingin menggambarkan betapa Tuhan itu sayang sama saya. Kenapa? Dan kenapa? Tapi kadang kita lupa untuk berkata, Tuhan terima kasih. Saya tuh senang dengan orang Jawa dan puji Tuhan saya dilahirkan di Jawa oleh suku Jawa. Ada satu kata yang membekas. Salah satunya adalah untung. Pernah kecelakaan? Bu Yuni pernah kan? Ketika diobati Mas Joni dengan untung yo Ma. Kok yo Kenzo enggak ikut? Lah kan ada untungnya tuh. Di balik penderitaan tuh pasti ada untungnya. Itu orang Jawa. Papa Timur ada untung? Enggak ada, adanya kok. Kita tuh kan untung. Berarti kita mampu melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah penderitaan itu. Saudara hari ini ketika dalam pergumulan masih bisa berkata untung? Untung Tuhan walaupun banyak utang. Tapi kok seisa nyaur toh? Untung Tuhan aku sakit seperti ini. Tapi kok masih hidup gitu loh. Untung Tuhan pandemi belum juga berlalu sekarang jadi endemi. Tapi kami sekeluarga masih sehat. Kita ada ucapan syukur. Enak toh? Ucapan syukur itu mudah. Mudah toh? Katakan sama-sama untung. Nah, jadi nanti kalau saudara berdoa, cari sesuatu yang baik-baik dari pekerjaan Tuhan, dari karya Tuhan atas hidup saudara. Walaupun saudara memiliki pergumulan, saudara bisa berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Karena kita percaya, Roma 8 ayat 28. Siapa yang hafal? Mungkin yang di rumah ada yang hafal? Bisa tulis di komentar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu ayat kemarin saya dapat, ayat Paskah. Tuhan itu campur tangan loh. Walaupun saudara dalam keadaan terjepit, kalau Tuhan ada di sana, apa enggak enak tuh? Mau diperhatikan aja ada Tuhan, apa enak? Ada amin? Yang ketiga, doa yang mendatangkan kemenangan yang dialami oleh Yunus adalah doa disertai nasar. Masih dalam Yunus 2 ayat yang ke-9. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan datangnya dari Tuhan. Saya kasih dalam kasih Tuhan. Klik berikutnya kakak. Kok muter-mati? Nasar itu apa toh? Nasar itu neder. Janji diri sendiri untuk berbuat atau melakukan sesuatu jika maksudnya tercapai. Aku berjanji kepada diriku sendiri. Jika ini Tuhan izinkan, aku terima, terjadi atasku. Nah, itu. Janji ini berlaku mengikat dan penuh nilai sakral. Jadi tidak main-main, namanya nasar itu. Mengikat dan sakral. Makanya tidak boleh kita nasarnya main-main. Karena terjadi antara hubungan manusia dengan Allah. Saudara pernah bernasar? Tuhan, jika engkau kasih aku anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepadamu. Tuhan,
Jika aku menjabat ini, aku akan lebih lagi sungguh melayani Engkau. Jika Engkau memberkati aku Tuhan, wes toh, aku akan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Jika Engkau menjawab doaku yang ini, Engkau memberikanku jalan keluar atas hutangku Tuhan. Wes berikutnya wes persepuluhan mesti tak bayar. Wes aku akan memberi lebih lagi. Pernah? Pagi ini Roh Kudus akan mengingatkan saudara janji yang pernah saudara ucapkan. Aku lihat anak salah satunya akan kupersembahkan untuk Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan aku ada, aku akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun ini. Saya katakan pada saudara bahwa nazar itu bukan tindakan coba-coba atau main-main. Karena walaupun saudara itu ucapkan secara pribadi, dalam doa saudara, dalam kesendirian saudara, saya ingin katakan sama-sama bersama dengan saudara melalui kebenaran firman ini bahwa Tuhan melihat, mendengar. Karena nazar itu diucapkan antara engkau dan Tuhan. Lah anakku sembuh, aku harus bersyukuran. Apakah doa disertai dengan nazar ini selalu dijawab oleh Tuhan? Selalu. Jaminannya di mana? Yakobus 5 ayat 16b dan Mazmur 61 ayat 5. Jaminannya. Kenapa? Karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah, itu adalah Allah yang suka perjanjian. Terima kasih buat 15 anak-anak Tuhan dari GB Karanganyar yang sudah setia mengikuti MMB, makan mana bersama. Dari Kejadian pasal 3 sampai sekarang kita baca Kejadian pasal 22, kita lihat Allah kita adalah Allah perjanjian. Dia suka berjanji tetapi janji yang mengikat. Dari pihakku aku akan memberkati engkau dan keturunanmu, dari pihakmu engkau harus sunat. Sampai tadi pagi. Tuhan katakan ikatanku, ikatan perjanjianku dengan engkau Abraham tidak hanya pada Ishak tetapi Ismail juga karena itu keturunanmu. Jadi Allah itu Allah yang suka berjanji. Ketika saudara dan saya berjanji kepada manusia, Mas Stephen, besok Senin tak hadiahi. Misalnya roti dari Dea. Roti dari Dea. Bukan roti dari Dea toko, roti dari Dea. Akan kuberikan untukmu. Senin mak ngapusi, katanya beli roti itu Steven. Saudara pernah mendapatkan janji yang sampai hari ini belum saudara terima? Ingat enggak saudara akan janji itu? Sepertinya ini. Apakah saudara pernah berjanji sama Tuhan yang hari ini Tuhan ingatkan kembali pada saudara? Nazar akan Tuhan tagih. Akan Tuhan tuntut. Kalau kita lihat sekali lagi, saya tidak membesarkan adat, tetapi apa yang saya lihat di sekitar itu sangat-sangat menjadi remah. Saudara sering lihat ada orang mati mau diberangkatnya ya. Biasanya ketika jenazah itu dipikul, kemudian biasanya ada Pak Wo, ada Pak Mudin katakan seperti apa? Menawi almarhum utawi almarhumah, kagungan utang, jenengan paringi kelonggaran dibebasnya monggo, tetapi menawi panjenengan tasih badhe nuntut, kula aturi menghubungi keluarga. Satu. Ekang kaping kalih. Selami almarhum almarhumah gesang, wonten nadar ingkang panjenenganipun sampaiaken. Bilih lek mari arepe nyadran. Saya ingat seorang bapak pernah berjanji, lek anakku duwe anak sesuk, berarti aku duwe putu, anakku tak tukokne kalung. Tapi karena beliau meninggal sebelum nasar itu dibayar, maka hari ini juga nasar itu lebur dengan biasanya janur dan beras kuning, ditarik, kriyak, putus. Berarti nazar itu akan gugur ketika seseorang mati. Nah itu menggambarkan.
Jadi ketika saudara dan saya bernasar kepada Tuhan, ayo kita ingat kembali dan kita akan lakukan. Daud katakan, aku membayar nasarku di hadapan seluruh umatnya. Kitab Mazmur itu mengandung nasar itu banyak sekali. Apakah Daud tidak membayar? Membayarnya sudah. Karena nasar itu sekali lagi bukan apa yang kita ucapkan kepada sesama manusia, tetapi kita ikrarkan itu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita penuhi. Bagaimana cara kita, kalau kita mungkin rasanya tidak mampu memenuhi nasar itu, kita katakan berikanku kemampuan supranatural supaya aku bisa mewujudkannya. Dan saya kena percaya ketika kita memiliki niat yang kuat, keinginan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan saudara dan saya kemampuan supranatural itu. Katakan amin. Kita akan baca dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai 6. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 sampai 6. Sambil saudara terus mengingat apa janji yang pernah saudara dan saya ucapkan di hadapan Tuhan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi yang saya katakan sekali lagi ditegaskan di sini, Tuhan itu menuntut. Jangan sampai setelah kita ucapkan baru kita berkata, wah waktu itu aku khilaf. Oh waktu itu aku lupa. Jangan sudah. Jadi makanya sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita harus mikir, kata Cak Lontong. Pergumulkan dulu. Tapi setelah kita ucapkan, mari kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita mewujudkannya. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sering ngomong sama Stephen, kontrak menjadi hamba Tuhan itu kontrak mati. Stempelnya darah. Tidak bisa digagalkan oleh apapun dan siapapun. Jadi ketika engkau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, ya seumur hidupmu, apapun yang terjadi, ditampi-tampi, bontang-banting, lebih baik jatuh di tangan Tuhan. Seperti itu aja, tidak usah mikirnya macam-macam. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang meninggalkan pelayanan. Ketika kami mau makan, ada seorang tukang parkir. Nyebutnya Pak itu Pak Camat. Pak Camat, Pak Camat. Karena beliaunya pakai apa? Ciet. Dipakai masker, beliaunya pakai topi, enggak titen. Tapi setelah saya lihat Papa menyebutkan satu nama, baru saya lihat, serak peluk sudah. Yang pertama yang saya lihat adalah wajahnya. Wajahnya kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kami mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, ada janji harus kami ucapkan. Kami akan melayani engkau baik part-time maupun full-time. Kami tidak bisa mengingkari panggilan itu dan janji itu. Demikian pula saudara dan saya. Dikatakan oleh pengkhotbah, kalau engkau, apakah perlu Allah menjadi murka terhadap ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu untuk apa? Mengingatkan saudara, bukankah kamu pernah berjanji, keadaanmu baik-baik saja kamu akan melakukan ini. Loh sekarang sudah keadaan baik-baik kamu tidak melakukan. Yunus, ingat toh. Aku mengutusmu ke Niniwe. Kamu ya. Tapi selama mengingat Niniwe jahat, akhirnya kamu mah. Ingatan. Akhirnya Yunus katakan dalam perut ikan, aku akan membayar nasarku. Suatu hari Yefta diutus untuk memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Yefta katakan, kalau Tuhan memberikanku kemenangan, siapapun yang menyambut aku pertama kali, aku akan persembahkan untuk Tuhan. Saudara tahu siapa yang pertama kali menyambut Yefta? Anak gadisnya. Misalnya, Nyon Sewu, saya pinjem Pak Daryanto. Tuhan, engkau buat proyekku sukses. Siapa yang pertama menyambut aku, tak serani untuk melayani Tuhan, tidak usah pulang. Sing nyambut anak itu. Dik, ya, wis pulang. Piye kira?
rencanaku dia ada di apotek. Terus tak sekolahnya jurusan biologi. Nyapa kok Rama Sabet? Orang. Nyapa kok Rama Maita? Orang. Yepta nangis. Bahkan sampai hari ini itu masih diperingati kegadisan anaknya Yepta. Saya baca ada begitu banyak tafsiran. Tetapi yang namanya korban itu tetap dibakar. Saudara bisa bayangin karena ucapan Yepta. Tapi akhirnya nama Yepta tertulis dalam Alkitab dan anak gadisnya juga. Siapa lagi? Hana. Ketika dia berdoa, dia pengen punya anak. Dia sungguh-sungguh berdoanya disertai dengan nazar. Tuhan, berikan aku anak dan aku akan mempersembahkan bagi engkau seumur hidupnya. Setelah disapai, Samuel dibawa ke Imam Eli. Siapa lagi kira-kira? Yunus. Siapa lagi kira-kira? Mungkin saudara dan saya. Roh Kudus akan mengingatkan janji-janji yang kita ucapkan. Ingat ketika saudara berjanji, kan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan dan menjawab doa kita, amin. Aku percaya Tuhan akan menjawab doaku, jadi aku berjanjilah. Hal seperti ini. Suatu hari saya waktu hamil Stephen itu saya bilang, lah anak pulanang tak tumpak nih dokar keliling alun-alun. Ketika dia sudah besar SMP, le aku eling lho janjiku. Ayo le numpak dokar. Stephen katakan, aku mau aku enggak betah hambune jaran. Sampean sing numpak dokar tak elingi komburi. Lah karena dia sudah enggak mau tapi enggak kan sudah ngomong. Janji apa yang sudah ucapkan nama Tuhan. Mari saat pagi hari ini ada 3 hal yang membuat doa kita, doa yang mendatangkan kemenangan, disiplin. Harus ojo rog-rog asem. Doa, enggak, doa, enggak, doa, enggak. Ya jawabannya enggak. Tetapi biarlah kita disiplin, mendisiplin diri seperti kita atlet itu, kita atlet rohani. Hasilnya Yunus dimuntahkan di darat. Tadi saya katakan, untung Yunus berdoa, untung Yunus bertobat. Akhirnya keluarnya dari mulut. Bersama dengan itu sawi, lumut, dengan ikan-ikan kecil. Oh enggak bisa bayang nih keluarin ambune kayak apa. Tapi paling enggak dia selamat. Dia pergi ke Niniwe dan Niniwe selamat dari hukuman Allah. Kesimpulannya, disiplin adalah cara meraih kemenangan. Saudara mau menang? Salah satu disiplin rohani adalah doa. Nanti kita bahas dalam bagian berikutnya. Doa yang mendatangkan kemenangan. Sungguh-sungguh dipenuhi dengan ucapan syukur. Disertai dengan nazar. Dan jangan lupa bayarlah nazar saudara. Disiplin ya. Tepuk kanan kirimu katakan disiplin ya. Katakan tepuk dirimu sendiri, aku ya disiplin. Jadi kita tidak sekedar memerintah orang lain tetapi kita akan bertindak disiplin. Biarlah mari saat pagi hari ini, mungkin doa saudara. Beberapa saat kok sepertinya enggak dijawab. Keadaan tidak berubah atau belum berubah. Mungkin saudara yang pagi ini Tuhan ingatkan, engkau belum sungguh-sungguh minta. Engkau masih sambil lalu. Engkau hanya memakai doa sebagai timun wungkuk jogo imbuh. Atau kamu kurang mengucap syukur sehingga pertolongan Tuhan yang ada di dekatmu kamu tidak melihatnya. Atau juga karena nasarmu belum kau bayar. Ingat nasar akan dituntut selama saudara hidup. Jadi sebab itu mari dalam setiap kehidupan kita Tuhan itu tahu. Makanya dia katakan, aku dekat padamu. Biasa pagi hari ini ketika firman Tuhan sudah disampaikan. Mari bilang pada Roh Kudus, tolong aku. Di tempat ini siapa yang saat ini keadaan saudara sedang terjepit. Saudara keadaan letih lesu dan berbeban berat sehingga saudara belum mendapatkan kelegaan. Rasanya sumpah. Berteriaklah kepada Tuhan. Dia adalah Bapamu. Naikkanlah ucapan syukur. Sebab ucapan syukur mengandung mujizat yang luar biasa. Ketika engkau mengucap syukur, engkau akan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan beri. Pertolongan ada di dekatmu.
Dia tahu ketika engkau menangis. Dia tahu ketika engkau meminta. Ketika engkau lebih lagi di dalam dia, engkau tahu. Karena Tuhan itu tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Pagi ini ketika doa kita belum dijawab, Tuhan membawa saudara dan saya keluar untuk melihat bunga bakung, melihat burung-burung. Tuhan pelihara sebab dia tahu apa yang engkau butuhkan lebih dari engkau tahu dirimu sendiri. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita angkat lagu ini bersama-sama, katakan. Haleluya. Oh, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Oh,
engkau berdoa tetapi tidak Tuhan dengar dan engkau berkelahi. Karena setiap doamu hanya untuk memuaskan nafsumu. Yakobus ingatkan bagi saudara dan saya. Atau mungkin doa saudara kurang sungguh-sungguh. Tuhan ingin engkau lebih tekun lagi. Berteriak seperti Yunus. Ketika sudah dalam keadaan terjepit, Tuhan mau saudara berteriak. Memintalah dengan lebih lagi. Atau mungkin saudara hanya mengejar dan mengejar, saudara lupa. Pertolongan itu dekat padamu karena engkau kurang bersyukur sehingga engkau belum melihat mujizat dan pertolongannya. Pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan akan nasarmu. Oleh sebab itu biarlah setiap kita hari ini benar-benar didapati Tuhan memiliki satu disiplin. Doa, doa, dan doa. Kita berdiri bersama-sama. Saya berikan kesempatan bagi saudara yang saat ini tengah dalam pergumulan. Angkat kedua tanganmu seperti Yunus yang mengangkat suara dan hatinya di hadapan Tuhan. Mungkin saudara tengah dalam keadaan pergumulan akan keluarga. Akan masa muda. Ekonomi, pekerjaan atau kesehatan saudara. Tuhan tahu. Jangan jaim di hadapan Tuhan. Mari kita terbuka. Kita minta, jika kita butuh kita minta. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan dapat. Ketuk pintu akan dibukakan. Sungguh-sungguh. Muda, pergumulkanlah masa mudamu dan masa depanmu. Bergembiralah dan bersukacitalah apabila Tuhan mengingatkan engkau. Tuhan tidak mau engkau hilang, tetapi Tuhan mau engkau ada di dekatnya. Dia ada di sini. Dia ingin memeluk engkau dan berikan kelegaan bagimu. Lebih sungguh-sungguh lagi berteriak. Yesus, Yesus, aku butuh Engkau. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Apakah engkau percaya akan pertolongannya? Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, naikkan pujian dengan imanmu. Saudara mungkin harus memanggil nama-nama yang saudara sedang rindukan supaya mereka boleh pulang kepada Tuhan. Panggil namanya di hadapan Tuhan dan katakan, aku minta nama ini di hadapanmu Tuhan. Saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar.
berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Terus, Engkau yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami mau belajar disiplin. Sebagai atlet, kami tahu bahwa masih begitu banyak pekerjaan yang akan kami kerjakan dalam hidup kami. Dalam perjalanan kekristenan kami. Tapi kami minta dan kami punya satu tekad. Kami terus berada di dalam gelanggang pertandingan itu. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kami mau Tuhan disiplin di dalam kami berdoa. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kami melihat doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Itu boleh membawa kami lebih dewasa. Doa yang dinaikkan dengan ucapan syukur. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya setiap kami yang ada pada saat pagi hari ini, kami pulang, kami mau menjadi pendoa-pendoa yang menyenangkan Tuhan. Sehingga tidak ada satu hal pun yang membuat kami takut dan ragu. Karena kami percaya kalau Tuhan menghiasi bunga-bunga bakung yang ada di ladang. Dan Tuhan pelihara burung-burung yang ada di udara. Maka hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya, kami dipelihara, kami dijaga, kami disembuhkan oleh Tuhan. Itulah doa dan iman kami. Setiap kami yang datang, kami pulang, kami menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk melayani kami terus bekerja dalam hidupnya, semakin dipakai, diberkati. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur, kami berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata bersama, amin. Akhiri ibadah kita pagi ini dengan doa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang boleh terjadi, khususnya ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dan menjadi bagian dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kami pulang, ibadah kami pada saat pagi hari ini, kami pulang, kami membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah sepanjang ibadah ini, Tuhan berkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak memiliki jalan keluar Allah bukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka boleh tetap bersuka cita dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, diberkatilah sawah ladang, perkebunan, peternakan-Mu. Diberkatilah pernikahan dan rumah tangga-Mu. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu toko, kios, apotek, toko obat, berjualan secara online, studimu diberkati oleh Tuhan. Pada saat engkau mengutamakan Tuhan, maka pasti berkat-berkat itu Tuhan kirim dan Tuhan berikan. Kami berdoa buat ibadah sepanjang minggu ini, Tuhan pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah sepanjang minggu dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Nasi 2000. Kami tahu Tuhan punya rencana di dalamnya. Dan kami percaya semakin kami mengerti maksud Tuhan, semakin Tuhan membawa kami melihat perkara-perkara yang lebih besar. Dan kami percaya lewat Nasi 2000 itu kami menjadi berkat buat lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa berkati ibu-ibu yang sudah berkorban baik tenaga, waktu, dan semuanya. Tuhan memberkati sponsor-sponsor yang tidak sebut nama mereka. Tuhan buka jalan dan memberkati mereka semua. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sepanjang hari ini Tuhan ada bersama-sama kami, memimpin dan menuntun kami. Itu sebabnya kami percaya dan yakin dengan sungguh bahwa kami masuk dan kami hari ini sampai besok, sampai sepanjang minggu ini, kami ada di dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera,
berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat jasmani maupun rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.